Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Utami Boru Lubis dari kelas H dengan NIM 1205012370 dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan prodi lokal Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang kurban untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah fikih. Nah, baiklah, kita akan memulai dari pengertian kurban. Kurban sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kurban, yang berarti dekat. Dalam ajaran Islam, kurban disebut juga dengan al-udhiyah dan al-dhohiyah, yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembeli pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam perspektif syariat fikih, kurban memiliki makna ritual, yakni menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu dan pada waktu tertentu, yaitu pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Nah, menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu dalil tentang kurban. Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ritual kurban antara lain terdapat pada surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, sementara hadis yang berkaitan dengan kurban antara lain, yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah juga yang berbunyi, Zaid ibnu Arqam berkata atau mereka berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Dan mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Apa? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulu juga satu kebaikan. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga yaitu diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang artinya, jika masuk tanggal 10 Zulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak cukur atau memotong kukunya. Selanjutnya hadis yang keempat diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi yang berbunyi, kami berkurban bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah, 1 unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Nah, selanjutnya tentang hukum kurban. Sebagian besar ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa berkurban hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu dan bermukim atau menetap di suatu tempat untuk beberapa waktu. Nah, ketiga mazhab tersebut menekankan ibadah kurban bagi yang mampu. Maka, hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas tentang sesuatu yang lebih spesifik, kita ceritakan dulu sebuah sejarah tentang kurban. Nah, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Sampai Nabi Ibrahim mulai menua, ia tak kunjung memiliki keturunan. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya dianugerahi anak keturunan yang soleh. Doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surah As-Saffat ayat 100 yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Karena kesungguhannya dalam berdoa, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istri keduanya yang bernama Siti Hajar
akhirnya mengandung. Kemudian lahirlah putra pertama Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran As-Saffat ayat 101 yang artinya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim tentu sangat senang dengan kelahiran Ismail. Ia amat menyayangi putra pertamanya itu. Namun tak berserang lama setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak di sana akan dibangun sebuah Ka'bah. Nah, kota Mekah adalah negeri padang pasir yang tandus, dengan matahari terik menyengat. Tak ada pepohonan dan sumber air, hanya batu dan pasir sejauh mata memandang. Karena keadaan Mekah yang sedemikian itu, Siti Hajar menjadi risau. Bagaimana mungkin ia akan hidup berdua di tempat seperti itu bersama Ismail yang masih bayi? Siti Hajar pun menangis sedih. Ia tak sanggup jika harus ditinggalkan oleh Ibrahim di sana. Namun Ibrahim tak bisa berbuat apa-apa sebab hal itu sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berat hati, Ibrahim terpaksa meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang gersang. Ia lalu melanjutkan perjalanan. Tatkala kedua orang kesayangannya telah hilang dari pandangannya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada mereka. Maka tinggallah Hajar dan putranya di kota Mekah yang tandus. Hingga suatu ketika, persediaan bekal yang dimilikinya habis. Hajar lapar dan kehausan yang menyebabkan air susunya menjadi kering. Ismail yang masih bayi pun menangis karena tak bisa menyusu. Hajar bingung dan kalut. Ia berlarian ke sana kemari berusaha mencari sumber air di sekitar mereka. Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Dari Bukit Safa ia melihat sumber air yang nampak ada di Bukit Marwah. Kemudian berlarilah Hajar dari Safa ke Marwah. Setibanya di Marwah, yang disangka air ternyata cuma bayangan. Ia terus berlari bolak-balik Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Hajar pun kelelahan. Lalu ia mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana Ismail dibaringkan, dalam keadaan menangis dan meronta menghentak-hentakkan kaki. Tiba-tiba, di dekat kaki Ismail muncullah sebuah air yang memancar. Hajar senang bukan kepala. Ia pun berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Dengan tergesa, Hajar segera menampung air itu. Ia sangat bersyukur. Di saat-saat gentingnya ternyata Allah menurunkan pertolongan. Seiring berjalannya waktu, Ismail tumbuh menjadi anak cerdas, soleh dan berbudi baik, sesuai doa yang dipanjatkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail beranjak besar, datanglah sebuah perintah dari Allah kepada Ibrahim alaihissalam, perintah yang hendak menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan Ibrahim serta kesabaran Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Melalui mimpinya tersebut, ia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Nabi Ibrahim pun menjadi teramat sedih. Bayangkan saja, anak yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya sekian lama harus disembelih oleh tangannya sendiri. Sungguh berat ujian yang diterima Nabi Ibrahim. Namun bagaimanapun, perihal mimpi itu tetap diceritakan Nabi Ibrahim kepada sang anak yaitu Ismail. Lalu Ibrahim menanyakan bagaimana pendapat Ismail. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Respon yang diberikan Ismail pun sungguh di luar dugaan. Ia menerima perintah tersebut dengan rela hati. Tentang kesabaran Ismail ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi dan artinya,
Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Ismail pun dibaringkan dengan mata basah berlinang air mata. Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Nah, ketika Ibrahim telah meletakkan pedang di leher Ismail, datanglah malaikat Jibril. Ia mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran As-Saffat ayat 103-105, yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Nabi Ibrahim memberikan kita teladan yang sangat berharga. Ia ikhlas dan sabar menerima perintah untuk menyembelih putranya sendiri, sehingga Allah menggantikannya dengan seekor domba. Ibadah kurban adalah simbol bagi setiap muslim untuk menyembelih dan mengorbankan kecintaannya terhadap hal duniawi agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sejarah kurban dalam Islam yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nah, selanjutnya yaitu tentang makna ibadah kurban. Makna ibadah kurban ini tercantum dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadzkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu muslimu wa basyiril muhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimil sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, kurban bisa meningkatkan pengorbanan untuk kepentingan agama Allah dan menenangkan jiwa, di mana bunyi hadisnya yang artinya yaitu, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yaitu tentang hewan kurban. Yang pertama yaitu jenis hewan. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut seperti ayam, iti, ikan, tidak boleh dijadikan kurban. Dalam berkurban boleh menyembelih hewan jantan atau betina. Tidak ada perbedaan sesuai hadis-hadis Nabi SAW yang bersifat umum mencakup kebolehan berkurban dengan jenis jantan dan betina dan tidak melarang salah satu jenis kelamin. Sesuai hadis-hadis Nabi SAW dianggap mencukupi berkurban dengan kambing atau domba berumur 1 tahun masuk tahun kedua, sapi atau kerbau berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta
berumur 5 tahun. Nah, selanjutnya yaitu kondisi hewan. Yang pertama, binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban, yaitu binatang yang bebas dari cacat, seperti yang penyakitnya terlihat jelas, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya, serta yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi, yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Selain yang disebutkan di atas tadi, ada binatang-binatang lain yang tidak boleh untuk berkurban, yaitu hatma atau ompong gigi depannya atau seluruhnya. Yang kedua asma, yang kulit tanduknya pecah. Yang ketiga umya atau buta. Yang keempat taula, yang mencari makan di perkebunan atau tidak digembalakan alias liar. Yang kelima yaitu jarba, yang banyak penyakit kudisnya. Selanjutnya yaitu tentang pembagian kurban. Disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan merayakannya kepada menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah. Dalam hal ini, para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Daging kurban boleh diangkut atau dipindahkan sekalipun ke negara lain, akan tetapi tidak boleh dijual, begitu pula kulitnya, dan tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurbannya untuk dimanfaatkan atau dimakan. Baiklah, itu tadi adalah video singkat tentang kurban. Saya Anggun Trutami Baru Lubis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dan tingkah. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.